Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video tip ini kembali Om Bro akan menjawab request ya dari pertanyaan sahabat-sahabat Kicomania ya yang kemarin bertanya melalui nomor WA gitu ya. Untuk pertanyaan sebagai berikut, Om Bro, prospek mana bermain atau berlomba cucak hijau, murai batu, dan kacer? Mohon masukannya. Ada gerek-gerek pemula, entah pemula beneran, entah pemain muka lama. Om Bro juga tidak tahu ya, intinya bertanya, dan di sini Om Bro tetap akan menjawab. Menjawab itu kan mudah, tinggal jawab deh. Tapi yang susah itu jawaban itu apa itu bisa dipahami, bisa dipraktekkan atau tidak, itu susahnya. Jadi narasumber ya kayak gitu, pusing aslinya tuh, pusing ya, karena memberikan yang terbaik sehingga mempunyai teman-teman yang nantinya percaya pada diri kita. Itulah yang dinamakan apa itu narasumber ya, narasumber di dunia hijau. Nah, untuk pertanyaan ini Om Bro akan jawab semuanya prospek. Kenapa kok semuanya prospek? Di sini Om Bro akan memberikan gambaran-gambaran untuk setiap real permainan, baik kacer, cucak hijau, atau murai batu. Nah, nantinya di sini nanti Anda akan memilih, oh ternyata yang direkomendasikan Om Bro seperti ini. Om Bro sudah memberikan masukan-masukan seperti ini, dan saya mantap untuk memelihara burung ini sebagai gacok untuk lomba. Nah, untuk yang pertama, Om Bro akan membahas tentang kacer ya, si hitam putih, yaitu pasukan kacer mania. Ini untuk bermain kacer kita membutuhkan yang namanya budrek, artinya ngeluh mania. Itu benar sekali, ngeluh mania, dan setiap ngeluh kita minum obat. Karena apa? Bermain kacer itu membutuhkan kesabaran dan skill ya sangat tinggi untuk menampilkan kacer itu nantinya juara di lomba. Karena apa itu, seperti yang kita tahu dan memang pada umumnya kacer itu membawa penyakit yang terkadang susah untuk dihilangkan, yaitu penyakit bakong ya, bakong mania itu. Nah, jadi untuk bermain kacer ini apa itu, sedikit demi sedikit nantinya kita akan paham tentang alur permainan kacer. Karena kacer itu yang paling bagus adalah kacer yang sudah mempunyai usia mapan. Artinya usia 2 tahun ke atas itu usia yang mapan dan sudah siap untuk dilombakan. Kalau kacer apa itu muda, itu banyak onjlengnya, banyak nakalnya, banyak ngeramnya, banyak ngerengnya, itu pasti. Karena kacer itu yang dicari ya memang harus burung-burung yang sudah tua ya, atau sudah berumur, atau sudah medang gitu. Bisa kita set kemapanan, kejinakan kacer itu untuk lomba, dan nantinya kacer itu pun mau mengikuti setelan yang kita inginkan. Untuk harga jualnya kacer kita tahu sendiri ya, kacer itu memiliki harga yang sangat fantastis untuk perlombaannya. Dan di sini untuk keawatan kejuaraan, kacer itu juga tidaklah seawet burung yang lain, karena untuk bermain kacer kita harus mengimbangi yang namanya extra voting, itu harus kita jaga secara kontinu, dan rawatan harian dari porsi mandi, jemur, serta pengumbaran itu sangat penting ya. Anda bermain kacer tidak punya umbaran, ya bakong-bakong, ya nantinya juga ngering-ngering dan yang lainnya. Karena kacer harus kita apa itu, modifikasi dengan yang namanya umbaran. Kacer itu penuh stamina saat lomba, apa itu, pedor-pedor,
buka ekor, ngobrak-ngobrak lereng, kira-kira seperti itu toh. Nah, itu membutuhkan yang namanya stamina yang lebih, dan stamina itu melalui umbaran. Apakah umbaran itu nantinya bisa diganti? Bisa ya, bisa dengan terapi jemur kuat. Kacer bisa diganti umbaran dengan jemur kuat, tetapi hasilnya tetap bagus yang namanya umbaran ya. Jadi untuk permainannya baik kacer, murid batu atau beca-ecu, tetaplah mengikuti trik-trik dari set yang akan kita mainkan untuk membuat burung itu juara. Terus yang kedua kita masuk ke murai batu. Nah di sini, apakah murai batu nantinya akan stabil untuk kejuaraan? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa Om Bro bilang tidak? Karena Om Bro juga sudah sering memainkan murai batu ya. Murai batu itu kalau di usia pastol dia ganas sekali. Usia lepas trotol itu ganas-ganasnya dia bermain sampai usia mungkin 5 tahun dia akan siap ataupun mempunyai apa itu eh, faktor yang berlebih, dan disitu memang kekuatan dari murid batu. Nanti murid batu kalau sudah berusia agak lebih tua, agak ketua, dia pasti akan down dan dia akan mengalami yang namanya penyakit ngelowo, itu pasti itu. Dan nantinya mau tidak mau dia harus masuk ke breeding mania atau dipangkarkan. Karena apa? Memang siklus performa murid batu itu memanglah tidak selanggeng burung cucak hijau ya, tidaklah seawet cucak hijau, tetapi dari segi penjualan sangatlah fantastis. Murid batu itu jualan 1-2 kali itu harganya udah berjut-jut gitu ya, karena murid batu memang dari awalnya itu memang disukai oleh kaum menengah ke atas gitu ya. Jadi suaranya bagus, enggak juara enggak apa-apa, yang penting suaranya bisa kling-klung gitu, bisa apa itu sebagai teman ngopi atau merdunya suasana di rumah kita. Jadi untuk siklus permainan murid batu ya, itu juga sama dengan kacer. Tapi kalau murid batu itu di usia lepas torol sampai 5 tahun itu adalah usia yang sangat ganas pada murid batu, dan di situ bendera untuk menaikkan rating kita itu sangat mudah apabila kita mempunyai murid batu lepas torol sampai usia 5 tahun sampai 7 tahun ya. 7 tahun itu sudah masuk untuk 7 tahun ke atas itu sudah sangat apa ya, sudah sangat berisiko kalau lombanya itu tidak teratur, atau kita memainkan murid batu itu siklus lomba mingguan. Kalau kita bikin harian otomatis dia tidak akan bisa. Dan untuk murid batu pun kita membutuhkan yang namanya umbaran, karena murid batu itu kalau udah warung ya, sabetan apa itu ekornya jebret langsung dia taruhnya sujud mengeluarkan isian. Nah, itu membutuhkan stamina yang berlebih, dan stamina itu bisa kita bikin dengan cara diumbar. Apakah ada cara lain pengumbaran pada murid batu? Tidak ada. Selama ini Om Bro sudah mempraktekkan ya, entah itu sauna, hasilnya juga tidaklah sebagus kalau diumbar, karena murid batu itu pun burung yang tidak kuat dengan panas, otomatis tidak kuat dengan panas, jadi dia akan mudah mangap-mangap ya kalau diberikan panas yang berlebih. Beda dengan kacer yang bisa kita set dengan terapi penjemuran kuat. Kalau murid batu tetap harus menggunakan umbaran sebagai media utama apa itu menjaga perform atau stamina yang berlebih. Kalau segi penjualan tetap murid batu tetap yang paling unggul ya. Dari segi penjualan memang segini mungkin duitnya ya kalau murid batu juara itu ya, beda dengan burung-burung yang lain. Terus kita masuk ke yang ketiga yaitu cucak hijau. Nah ini yang paling istimewa, kenapa Om Bro itu masih sampai saat ini menekuni dunia cucak hijau. Karena apa? Dunia cucak hijau itu dia tidak kenal usia, artinya itu usia muda, usia tua dia tetap akan stabil, dengan catatan kita harus continue dalam melombakan. Artinya itu lomba mingguan itu yang paling bagus. Kalau Anda kok lomba sehari seminggu 4-5 kali itu ya mungkin akan membuat stamina burung tetap akan ngedrop atau loyo
Kan tiap hari digenjot untuk lomba, otomatis kan juga capek dan yang lainnya. Dan di sini untuk segi penjualan cucak hijau itu juga eh, rata-rata sama ya, meskipun harganya di bawah kacer atau murai batu untuk segi burung juara itu pasti lo ya. Untuk segi burung juara tetap menang kacer dan murai batu. Harganya bisa setumpuk gini kalau cucak hijau ya gini gitu ya. Karena cucak hijau itu di samping apa ya, susah mungkin ya, karena cucak hijau itu orang menganggap susah karena dia tidak mau belajar mengikuti atau mempelajari dari terah pola ekor, terah pola apa itu karakter dan lainnya. Disitulah yang membuat cucak hijau itu terkadang diasingkan oleh pemain-pemain skala menengah ke atas dan mereka lebih memilih untuk yang benar-benar murni factor, karena cucak hijau ini kan burung yang semi petarung ya, semi petarung, ingat, bukan murni petarung tapi semi petarung, dan kita harus membuatnya bertarung, menjadikan burung tarung. Nah, dari situ untuk kelanggengan cucak hijau ini, Om Bro dari Om Bro sendiri ya mengklarifikasi kalau cucak hijau itu di usia muda sampai usia purba dia akan stabil untuk lomba. Artinya usia 20 tahun pun cucak hijau itu tetap akan stabil. Kalau untuk mencari amplop dari bermain kacer sama murai batu, kalau skala laber Om Bro pilih cucak hijau. Kenapa cucak hijau? Cucak hijau itu ramah ramah pemain ya, disukai pemula, disukai menengah ke atas, disukai menengah ke bawah. Karena apa? Harganya ringan, untuk segi apa laberan juga pesertanya juga banyak lah, beda dengan kacer dan murai. Di sini Om Bro tidak menyudutkan kedua burung itu ya, tetapi memang real faktanya memang seperti itu kalau skala laber ya. Tapi kalau skala labras atau cup ya beda itu ya. Ini yang Om Bro omongkan kan skala laber gitu. Nah, dari permainan apa itu cucak hijau itu untuk selalu kontinu kita juga membutuhkan yang namanya umbaran, karena sekali lagi cucak hijau itu kan burung semi factor. Untuk membuatnya factor kita harus melatih ototnya, staminanya dengan umbaran supaya ngontrok-ngontrok, grong gitu dong, ngontrok-ngontrok, jambul ngontrok itu jegrak kayak rambutnya apa itu, rambut bonsai itu kan jegrak gitu. Nah, yang diinginkan kan seperti itu, dan itu membutuhkan yang namanya apa itu pengumbaran ya. Pengumbaran untuk cucak hijau bisa kita ganti dengan terapi sauna, tetapi lebih maksimal apabila kita memberikan umbaran pada cucak hijau kita supaya stabil. Untuk harga ya tetap mereka cucak hijau tetap kalah dengan yang kacer sama murai. Itu sudah real faktanya memang seperti itu ya. Jadi kita harus menerima, tetapi untuk mencari amplop untuk skala harian Om Bro sarankan mainlah cucak hijau. Kenapa kok harus cucak hijau? Cucak hijau kan mudah, pesertanya juga banyak, harganya juga tidaklah terlalu semahal burung-burung kedua yang sudah Om Bro sampaikan di depan itu tadi ya. Jadi di sini di pertanyaan ini Om Bro sudah menjawab ya, antara ketiganya itu ya, kacer, murai dan cucak hijau. Di sini Om Bro sudah memberikan gambaran-gambaran untuk skala usia, skala kemenangan dan kelanggengan juara. Di sini Om Bro sudah menjelaskan dan Anda memilih satu yang paling Anda sukai. Apabila Anda memilih semuanya yaitu ya terserah Anda ya. Di sini Om Bro sudah memberikan jawaban, Anda pilih semua ya silakan ya, silakan, tidak apa-apa. Milih satu yaitu ya nggak apa-apa, milih dua nggak apa-apa, itu bebas, silakan. Kalau Om Bro sarankan ya semua aja lah, nggak apa-apa. Kacer boleh, cucak hijau boleh, murai batu boleh, satu rumah boleh. Yang penting kita menjaga jarak aman, titik aman pada masing-masing burung supaya tidak kalah adu suara saat di rumah, yang nantinya imbasnya akan membuat salah satu burung itu menjadi gelondongan atau monoton nantinya kalau dilombakan gitu ya. Jadi udah gamblang ya dari penjelasan Om Bro antara bagusan mana murai, kacer sama cucak hijau. Semua bagus, tergantung
ininya lah apa itu kekuatan kita, sama yang terpenting itu niat kita itu ingin bermain apa. Kita punya modal yang cukup tapi kita tidak bisa men-setting, ya nantinya modal itu tidak akan kembali dan nantinya akan menjadi sampah belaka ya. Kita mempunyai modal yang sedikit tapi kita serius ingin bermain burung ini, misalkan bermain cucak hijau, kita menekuni cucak hijau itu, belajar dahulu sebelum membeli gacok, belajarlah dahulu tentang karakter, tentang apa yang Anda butuhkan, dan di situ Anda nantinya membeli burung sesuai dengan budget yang Anda miliki, dan budget itu nantinya akan menaikkan rating Anda untuk lenggang di tahta juara atau terbebas dari kondangan mania. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobat Umbro Lover. Jadi Umbro sudah memberikan beberapa masukan, kalau bisa ya dipilih aja semuanya, kalau tidak bisa ya pilih aja salah satu yang dimana Anda benar-benar ingin memulai bermain burung. Salam.